Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar bersama fasilitator Bapak Ikut Nasib Simanulang SPD dan pengajar praktik Ibu Umul Khair SPD. Perkenalkan, Saya Evani Yudhistri dari UPT SDN 18 Sungai Tarap. Saya Resti Eldi dari UPT SDN 06 Andaleh Baru Bukit. saya Tosli Elni dari SMA Negeri 1 Salimpau. Saya Sri Mutriyanti dari TK Dharma Bunda, Kecamatan Sungaiam. Saya Elvi Rahmi dari TK Cahaya Bunda, Kecamatan Salimbau. Pada sesi ini, kami akan mencoba mempraktekkan praktek coaching bersama teman-teman CGP lainnya. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat siang, Bu Rahmi. Selamat siang Bu Rosli. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah, sehat juga. Ini Bu Rahmi, kita akan menjadwalkan untuk coaching ya. Jadi sebaiknya sebelum coaching ada beberapa hal yang mesti kita perbincangkan dulu, kita sepakati ya. Iya. Nah, yang pertama tentunya tentang rubrik penilaian. Oke, kalau nanti Bu Rahminya keberatan atau ada usulan silahkan ditambahkan. Ya, rencana untuk coaching nanti yang akan diamati, yang pertama itu apakah nanti proses coachingnya sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, nanti apakah Bu Rahmi memberikan pertanyaan yang berbobot dalam prosesnya. Kemudian akan dilihat lagi nanti bagaimana nanti coachingnya untuk menjawab pertanyaan Bu Rahmi. Nah, berikutnya apakah seluruh prinsip dari coaching itu bisa diterapkan di dalam proses coachingnya. Ya, insyaallah nanti diterapkan ya. Ada 3 ya? Ada tentang apa? Prinsipnya yang pertama adanya kemitraan antara coach dengan coachingnya. Ya. Kemudian adanya proses kreatif dalam Ya. memberikan pertanyaan. Kemudian memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach kita. Baik. Ada 3 prinsip yang akan kita lihat nanti dalam proses coachingnya ya. Kemudian Bu Rahmi, kompetensi apa yang nanti ya akan Ibu Rahmi kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses ini saya akan mendengarkan secara aktif bagaimana coach saya mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Setelah itu kehadiran penuh. Baik, ada 3 kompetensi ya Bu ya. Nah, kalau Ibu Rahmi mau lebih spesifik lagi, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Saya rencananya mau memakai ketiga tersebut. Tapi yang pertamanya yang di atasnya mungkin pertanyaan berbobot dulu. Pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh. Baik Bu Rahmi, untuk indikator tujuan nanti yang akan dicapai selama proses coaching apa? Saya pengen coach saya nanti menyampaikan ide-ide atau gagasan dari masalah yang dihadapinya. Jadi kalau dapat coach saya yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, bagus ya. Terima kasih Bu Rahmi. Saya berharap Bu Rahmi bisa melakukan proses coaching nanti dengan maksimal sehingga coachingnya terbantu. Ya, terima kasih Bu Tosli. Kita Kita lanjutkan ke proses coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Gimana kabarnya siang hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu, sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu Rahmi? Alhamdulillah sehat juga Bu. Sudah lama ya kita nggak berjumpa. Iya Ibu, saya lihat Ibu rasanya sibuk akhir-akhir ini. Iya Bu, maklumlah sekarang kan mau akhir tahun ajaran, mau menerima lapor gitu. Jadi ngomong-ngomong, apa ya yang mau Ibu bicarakan dengan saya? Iya Bu, saya di sekolah ya akhir-akhir ini memperhatikan guru-guru atau teman-teman jarang untuk melakukan refleksi dari pembelajaran yang dilakukan Bu.
Bahkan ada yang tidak melakukan sama sekali. Padahal refleksi itu sangat penting untuk kita seorang guru. Dengan merefleksi ini, kita mengetahui bahwa pembelajaran yang kita lakukan apa menyenangkan atau membosankan bagi siswa kita ataupun tidak. Jika tidak dilakukan refleksi ini, tentunya akan merugikan kita sendiri, terutama siswa. Kita tidak mengetahui ya bagaimana perkembangannya dari anak-anak kita, apakah dia mengerti atau tidak. Tapi teman-teman tidak melakukan hal yang seperti itu, Bu. Itu permasalahan saya kini. Oh begitu Bu. Jadi di sekolah Bu Sri itu jarang melakukan refleksi gitu. Iya, Bu. Bagaimana sebagian kecil saja, Bu. Kalau kita kasih penilaian dari 1 sampai 10, jadi posisi teman ibu itu sudah berada di posisi mana gitu? Baru posisi 3, Ibu. Kalau Ibu Sri pengennya di posisi berapa gitu? Saya pengennya di posisi ke-7, Ibu. Baiklah Bu Sri, artinya teman Bu Sri jarang melakukan refleksi pembelajaran ini, benarkah? Benar sekali, Ibu. Miris rasanya saya memperhatikan teman-teman akhir-akhir ini. Itu adalah bagian dari kita sebagai pendidik ya, Ibu. Kita harus seharusnya merefleksi anak setelah selesai pembelajaran yang kita yang kita kerjakan. Umpamanya hari ini pulang sekolah kita akan mengadakan refleksi. Tentu kita akan mengetahuinya, Ibu. Kira-kira apa ya yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita siang ini? Iya, Ibu. Saya ingin membantu guru-guru, teman-teman saya agar terbiasa untuk melakukan kegiatan refleksi ini setelah pembelajaran. Mantap Ibu. Lalu dengan cara apa Ibu akan membantu teman-teman Ibu itu? Terpikir bagi saya begini, Bu. Saya akan sering dengan teman-teman guru memberikan, mungkin saya akan berbagi dengan teman-teman guru cara melakukan refleksi pembelajaran untuk mendapatkan umpan balik dari siswa dengan memakai simbol emoji. Contohnya, jika siswa senang, emoji di mana siswa memiliki emoji yang sesuai dengan perasaannya setelah pembelajaran. Contohnya, jika siswa senang, dia akan memiliki emoji senyum lebar. Jika siswa cemberut, dia memiliki emoji cemberut. Oh, jadi Ibu akan menerapkan emoji di dalam kegiatan refleksi nanti. Nah, apa harapan Ibu terhadap rencana ini? Saya berharap kedepannya guru terbiasa untuk melakukan refleksi setelah pembelajarannya, kemudian melakukan perbaikan dari hasil umpan balik tersebut, Ibu. Baiklah Bu Sri. Lalu bagaimana Bu Sri akan melaksanakannya dalam waktu dekat ini? Sebelumnya saya menyampaikan ide ini kepada kepala sekolah, juga dengan teman-teman sejawat, meminta waktu kita mengadakan rapat untuk menyampaikan ide tentang penggunaan emoji ini. Jika disetujui, saya akan melakukan tutor emoji, Bu. Berarti Ibu akan menyampaikan idenya dalam rapat setelah mendapatkan izin dari kepala sekolahnya ya Bu? Iya, Bu. Baik, bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi hari ini? Saya sangat senang, Ibu. Hal yang tidak terpikirkan sebelumnya, begitu kita bicara, meluncur aja untuk mengatasi permasalahan ini, Bu. Alhamdulillah, semoga berhasil ya Bu Sri. Amin, terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya untuk saya, untuk berbagi pikiran bagi saya, Ibu. Ya, sama-sama Bu Sri. Kita akhiri pembicaraan kali ini. Saya mohon pamit ya Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu.
Selamat sore Bu Rami. Selamat sore Bu Tosli. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah, masih semangat Bu. Alhamdulillah semangat ya. Iya, Proses coachingnya udah selesai. udah selesai Bu. Bagaimana perasaan Bu Rami setelah melakukan proses coaching ini? Perasaannya sudah senang Bu, karena dalam proses coaching ini coach saya telah berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri. Iya. Lalu apa yang sudah terasa dicapai selain itu di proses coaching ini? Selain daripada itu, proses ini sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya sudah berusaha memberikan pertanyaan kepada coach saya, dan coach saya juga telah merespon pertanyaan saya dengan baik. Alhamdulillah. Sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Silakan Bu Tosli. Selama proses coaching tadi saya lihat secara umum itu berjalan dengan sangat lancar, baik. Semua kompetensi coaching itu tercover dengan baik oleh Ibu Rami sebagai coach ya. Baik mulai dari presentnya, kehadiran penuhnya, dan bisa mendengarkan dengan aktif sehingga lahir tadi pertanyaan yang berbobot gitu ya. Dan saya juga melihat prinsip dari coaching itu sendiri itu diterapkan semuanya tadi di dalam proses coachingnya. Alur coachingnya juga sesuai dengan alur tirta. Ya Bu, terima kasih Bu atas pengamatannya gitu. Oke. Namun saya berharap nih, kayaknya Ibu Rahmi sangat berpotensi untuk menjadi seorang coach yang baik gitu ya. Apa strategi Ibu Rahmi untuk meningkatkan kompetensinya sehingga bisa menjadi coach yang lebih bisa diandalkan nanti? Saya akan lebih giat lagi belajar Bu Tosli. Dengan banyaknya latihan-latihan menjadi coach ini, nanti kita akan lebih lancar dan lebih mantap lagi dalam melaksanakan untuk tahap selanjutnya. Oke, sukses selalu ya Bu Rahmi ya. Ya, terima kasih Bu Tosli. Iya, saya melihat semangat yang luar biasa dari Bu Rahmi. Saya yakin nih Bu Rahmi suatu saat akan menjadi coach yang andal dan lebih baik. Ya. Kita akhiri sesi sore ini ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Rahmi. Selamat sore Bu Tosli. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah, masih semangat Bu. Alhamdulillah semangat ya. Iya, Proses coachingnya udah selesai. udah selesai Bu. Bagaimana perasaan Bu Rahmi setelah melakukan proses coaching ini? Perasaannya sudah senang Bu, karena dalam proses coaching ini coach saya telah berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapinya sendiri. Iya. Lalu apa yang sudah terasa dicapai selain itu di proses coaching ini? Selain daripada itu, proses ini sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya sudah berusaha memberikan pertanyaan kepada coach saya, dan coach saya juga telah merespon pertanyaan saya dengan baik. Alhamdulillah. Sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Silakan Bu Tosli. Selama proses coaching tadi saya lihat secara umum itu berjalan dengan sangat lancar, baik. Semua kompetensi coaching itu tercover dengan baik oleh Ibu Rahmi sebagai coach ya. Baik mulai dari presentnya, kehadiran penuhnya, dan bisa mendengarkan dengan aktif sehingga lahir tadi pertanyaan yang berbobot gitu ya. Dan saya juga melihat prinsip dari coaching itu sendiri itu diterapkan semuanya tadi di dalam proses coachingnya. Alur coachingnya juga sesuai dengan alur tirta. Ya Bu, terima kasih Bu atas pengamatannya gitu. Namun saya berharap nih, kayaknya Ibu Rahmi sangat berpotensi untuk menjadi seorang coach yang baik gitu ya. Apa strategi Ibu Rahmi untuk meningkatkan kompetensinya sehingga bisa menjadi coach yang lebih bisa diandalkan nanti? Saya akan lebih giat lagi belajar Bu Tosli. Dengan banyaknya latihan-latihan menjadi coach
record ini, nanti kita akan lebih lancar dan lebih mantap lagi dalam melaksanakan untuk tahap selanjutnya. Oke, sukses selalu ya Bu Rahmi ya. Ya, makasih Bu Tosli. Iya, saya melihat semangat yang luar biasa dari Bu Rahmi. Saya yakin nih Bu Rahmi suatu saat akan menjadi coach yang andal dan lebih baik. Kita akhiri sesi sore ini ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tosli. Waalaikumsalam Bu Asri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi begini Bu, hari ini kita akan berbincang sedikit terkait Ibu yang akan melakukan proses coaching. Iya Bu. Sebelum saya mengamati proses coaching tersebut, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Bu ya. Siap Bu. Adapun rubrik penilaiannya itu yang harus kita sepakati dulu ya Bu ya. Ya. Yang pertama, apakah sesuai dengan alur tirta? Ya, baik. Yang kedua, bagaimana Ibu nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kemudian yang ketiga, saya nanti akan mengamati bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach Ibu sebagai coach ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Ibu apa saja prinsip-prinsip coaching yang sudah berjalan sesuai dengan yang Ibu lakukan. Oke, ada 3 prinsip Bu. Yang Ya. pertama kemitraan, di mana saya dengan coach itu setara, tidak ada yang melebihi. Kemudian prinsip yang kedua proses aktif, di proses kreatif dan kreatif, di mana nanti di dalam proses coaching itu coach akan menemukan solusi kreatif untuk permasalahannya. Yang berikutnya menggali potensi dari coach saya. Oke Bu, terima kasih. Kira-kira Bu dari kompetensi apa ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan kompetensi di bidang present, di mana Ya. saya hadir penuh jiwa raga selaras untuk coach saya. Kemudian yang kedua, saya ingin mendengarkan secara aktif, artinya semua ungkapan dan cerita coach saya akan saya dengarkan semaksimalnya, dan sehingga saya nanti bisa melahirkan pertanyaan yang berbobot untuk coach saya. Nah, luar biasa Ibu, berarti Ibu mengembangkan ketiga kompetensi ya dalam coaching nanti. Ini Ibu ya, kira-kira dari ketiga ini yang mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Di sini saya nggak bisa memilih Ibu, sebab ketiganya saling berkaitan. Tanpa present saya tidak akan bisa mendengarkan secara aktif. Tanpa mendengarkan secara aktif saya tidak akan bisa memberikan pertanyaan yang bobot. Oleh sebab itu saya ingin mengembangkan ketiga potensi itu. Baik Ibu, kita lanjutkan ya. Pada saat coaching nanti, kira-kira indikator apa yang akan Ibu kembangkan? Saya ingin coach saya bisa menyelesaikan permasalahannya berbasis dengan kekuatan serta potensi yang ada pada dirinya. Gitu Bu. Nah, terima kasih Bu Tosli, selamat bercoaching ria. Selamat Ya. bercoaching ria. Saya akan berusaha. Ya, sukses Ibu. Selamat siang Bu Rami. Selamat siang Bu Tosli. Apa kabarnya Bu Rami siang ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Tosli gimana kabarnya? Alhamdulillah. Lama kita tidak jumpa ya. Iya Bu. Nah, ini ngomong-ngomong, ada apa ya Bu Rami menemui saya siang ini? Begini Bu, saya merasakan ada kurang nyaman dalam mengajar Bu. Kok bisa? Karena ada murid saya Bu yang mengganggu konsentrasi teman-temannya. Jadi karena murid ini mengganggu, jadi saya kurang fokus dalam mengajar Bu. Oh, jadi permasalahan yang Bu Rami hadapi kurang fokus dalam mengajar disebabkan karena siswanya ada yang selalu mengganggu gitu ya? Iya, yang ada yang usil, yang mengganggu teman gitu. Kira-kira itu apa penyebabnya? Kenapa siswanya bisa seperti itu? Kalau setelah dipikir-pikir Bu, setelah diobservasi gitu Bu, ternyata anak ini memang luar biasa Bu.
Maksudnya luar biasa di sini. Dari cara bicaranya, kemudian dari tingkat keusilannya. Dia suka mengganggu teman yang sedang belajar, dan dia sukanya bermain-main saja, Bu. Oke. Berarti anaknya termasuk agresif gitu ya? Iya, Bu. Setelah dilihat ternyata di lingkungannya dia sudah terbiasa dengan berbicara keras, berbicara kurang baik atau kurang sopan gitu. Jadi memang dari lingkungannya anak ini sudah karena lingkungan di sekitar yang mempengaruhi anak ini gitu. Oke, berarti dia tumbuh di lingkungan yang tidak baik untuk perkembangan mentalnya ya, Bu ya. Nah, kalau memang itu menjadi permasalahan ibu di dalam pembelajaran ibu, apa yang sudah ibu lakukan untuk siswa ibu ini? Yang saya lakukan untuk siswa saya ini, saya mencoba untuk menjadi tauladan bagi dia. Di sini dalam berbicara saya akan berusaha berbicara kepada dia dengan lemah lembut, dengan kesopanan. Jadi saya ingin menjadi guru yang teladan biar dia bisa mencontoh bagaimana tingkah laku saya, perbuatan saya terhadap dia. Oke, ini kalau kita kasih rating ini ya Bu ya, antara 1 sampai 10 dengan apa yang ibu lakukan, sekarang sudah berada di rating mana ini siswa ibu? Kayaknya di nomor 4, Ibu. Oh, baru di nomor 4, berarti masih jauh dari harapan kita ya Bu ya. Nah, rencana ibu ke depan bagaimana untuk siswa ibu yang bermasalah ini? Saya pengennya di nomor 8 lah gitu. Jadi ada perubahan dari tingkah laku siswa saya ini. Oke, apa yang akan ibu lakukan untuk mencapai nomor 8 ini? Yang akan saya lakukan yang pertama-tama tentunya saya memanggil orang tuanya dulu ya. Jadi karena di lingkungannya jadi saya karena anak ini terpengaruh oleh lingkungan, jadi saya pertama-tama memanggil orang tuanya ke sekolah. Dan setelah memanggil orang tuanya nanti akan saya berkolaborasi dengan orang tua dalam mendidik anak ini supaya gimana tingkah lakunya dapat berubah gitu. Jadi saya mengharapkan kepada orang tuanya adanya kontrol terhadap anak ini. Memang Bu, orang tuanya ini sedikit sibuk Bu, karena faktor ekonomi lah. Jadi orang tuanya pergi pagi, pulangnya udah sore. Jadi anak ini bebas berkeliaran di lingkungan, tidak ada yang menjaga. Oke, artinya kalau di rumah dia kurang kontrol ya? Iya, jadi saya berkoordinasi dengan wali muridnya agar mengontrol perilaku murid ini. Baik. Kemudian Bu, di sekolah saya akan melakukan revisi melakukan segitiga restitusi terhadap anak ini. Kemudian melakukan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas bagaimana anak ini nanti dia akan dengan adanya pembuatan keyakinan kelas bersama anak, jadi anak ini gimana nanti dia akan berubah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Baik, artinya untuk menangani anak ini, Ibu Rahmi akan melakukan pemanggilan orang tua terlebih dahulu dan meminta kepada orang tua untuk melakukan lebih kontrol kepada anaknya, jangan melepas anaknya di rumah begitu ya. Kemudian Ibu Rahmi akan melakukan segitiga restitusi untuk anak ini. Oke. Dalam waktu dekat ini, ya apa yang akan dilaksanakan terlebih dahulu? Yang akan saya laksanakan terlebih dahulu mungkin pemanggilan orang tua Bu. Iya. Yang pertama dipanggil orang tuanya. Ya. Setelah itu baru nanti melakukan segitiga restitusi dan membuat keyakinan kelas. Oh ya, ada 3 ya. Tetapi yang pertama dilakukan Pemanggilan orang tua. orang tua. Karena lingkungan yang mempengaruhi, jadi orang tua yang lebih bertanggung jawab terlebih dahulu. Nah, untuk rencana yang sudah Ibu Rahmi susun ini, apa harapan Bu Rahmi ke depan? Harapan saya ke depan anak ini bisa berubah, bisa berubah dari perbuatannya yang suka usil sama teman, yang berbicaranya kotor,
yang bicara keras, Iya. gimana dia berubah menjadi anak yang berbicara lemah lembut, kemudian tidak usir lagi sama temannya. Keren Bu Rami, keren. Saya berharap nih proses perbaikan yang Bu Rahmi rencanakan berjalan dengan lancar, sehingga nanti memang ada perubahan untuk siswanya. Nah, setelah kita melakukan proses coaching hari ini, apa perasaan Bu Rami? Perasaannya senang Bu, udah bisa curhat sama ibu gitu, Iya, sudah alhamdulillah. melepaskan permasalahan yang saya pendam sendiri. Iya, Jadi Masya Allah. makanya saya berjanji ngomong sama ibu, Iya. biar perasaan saya ini bisa menjadi lega dan senang. Luar biasa Bu Rami. Saya berharap Bu Rami kedepannya lebih sukses ya. Terima kasih Bu. Karena waktu saya saya pamit dulu sekarang. Izin ya Bu Rami. Iya, terima kasih Bu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Gitu. Sebagai Iya. seorang sahabat kita memang harus seperti itu. Iya, Terima kasih Bu Rami. Iya, terima kasih Bu Assalamualaikum. Suri. Iya, sampai jumpa lagi Bu. Pada dulu. Aci kok. Oke, oke. Ambo Oke. takut bekol gagal. Oke. Mau ulang bekol lain no cerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Asri. Alhamdulillah sehat. Jadi ibu sudah selesai melaksanakan proses coaching tadi, dan alhamdulillah lancar ya Bu ya. Alhamdulillah lancar Bu Asri. Luar biasa Bu Tosli. Ini Bu ada beberapa yang ingin saya tanyakan Iya. tentang pasca observasi setelah ibu melaksanakan coaching. Baik. Yang pertanyaan yang pertama ya Bu ya, kira-kira bagaimana ibu menilai performa ibu terkait dengan kompetensi coaching saat ibu melaksanakan coaching? Pertama, menurut saya tujuan dari coachingnya tercapai karena coach saya tadi berhasil memberikan solusi dari permasalahannya. Kemudian saya merasakan saat coaching berlangsung, saya merasakan kehadiran penuh untuk coach saya bisa mendengarkan dengan aktif, dan saya juga bisa melakukan ini pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga dia digali terus untuk memberikan ide-ide terhadap pemecah masalahnya. Luar biasa sekali Bu Tosli, sehingga tadi tergambar ya Bu ya dalam proses coaching ibu tergambar di sana ada. Nah sekarang Bu, bolehkah saya menyampaikan sedikit tentang hasil pengamatan selama ibu melaksanakan coaching? Silakan Ibu. Baiklah, menurut hasil pengamatan saya, kegiatan coaching yang sudah ibu lakukan alhamdulillah berjalan dengan sangat lancar antara ibu dengan coach. Terlihat adanya hubungan kemitraan, kemudian coach ibu terbuka adanya keterbukaan coach ibu terhadap ibu. Jadi terlihat di sana si coach menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian juga saya dari proses yang ibu lakukan, si coach merespon pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan, sehingga prinsip coaching yang dilakukan sudah terlihat. Oke nih Bu, setelah mendengar hasil dari pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Alhamdulillah saya merasa sangat bahagia sekali Bu, senang sekali proses coaching saya berjalan dengan lancar. Kemudian rubrik penilaian yang Ibu sampaikan tadi semuanya terlaksana. Saya merasakan ini luar biasa bagi saya. Luar biasa Bu Tosli, semoga kedepannya kemampuan coaching Ibu menjadi luar biasa ya, sehingga bisa menularkan kepada teman-teman yang lain. Amin, semoga Bu. Saya berusaha. Kira-kira apa lagi yang ingin Ibu sampaikan di akhir sesi? Nah, untuk coaching ini kan merupakan salah satu bentuk pengembangan diri ya Bu ya. Nah, pertama memang saya ingin meningkatkan kemampuan kompetensi saya sebagai seorang coach dulu. Kemudian memang saya ingin untuk memberikan ilmu ini kepada teman saya. Yang terpenting lagi di sini saya ingin menjadi coach yang baik untuk siswa saya. Gitu.
luar biasa Bu Tosli. Good job Bu Ibu Tosli ya. Thank you Ibu. Iya, terima kasih Bu Tosli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu. Di luar skenario ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Tosli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana keadaannya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Lama kita tidak jumpa ya Ibu. Iya. Akhir-akhir ini saya lihat Ibu sangat sibuk sekali. Iya Ibu, maklumlah di akhir tahun banyak pekerjaan yang harus dituntaskan. Oh ya, ngomong-ngomong, apa ya yang mau Ibu bicarakan hari ini? Iya Ibu, saya khawatir dengan permasalahan siswa saya di sekolah menjelang ujian semester ini Bu. Karena banyak siswa saya yang terkendala untuk mengikuti ujian di semester ini. Sebab kami di Lokakarya menetapkan bahwa siswa bisa mengikuti ujian kalau dia sudah menuntaskan semua nilai di mata pelajarannya Ibu. Sementara kondisinya sekarang itu banyak siswa yang menumpuk tugasnya di akhir sehingga keteter. Jadi pada kondisi ujian hari pertama banyak siswa yang tidak bisa ikut ujian. Kami dari panitia dari ujian memang tegas kalau tidak ada tanda tangan dari guru terkait dengan tugasnya, berarti anak ini belum menyelesaikan tugas, belum bisa dia mengikuti ujian. Oh iya, apakah di sekolah Ibu, Bu Tosli, tugas siswa tersebut tidak diberikan sesuai target oleh guru mata pelajaran dalam penyelesaiannya? Ada Bu, guru memberikan target penyelesaian tugas, namun masalahnya di sini siswanya Ibu mengulur-ngulur ketika guru meminta janji. Akhirnya kan tidak selalu guru ingat tentang tugas siswa ini yang belum. Akhirnya di akhir semester seperti ini malah menumpuk. Baik tugas siswa yang menyerahkan, guru pun jadi sibuk Bu. Karena banyak siswa yang menyerahkan di akhir, tentunya repot melakukan pemeriksaan, penilaian. Sementara tugas di akhir ini kan banyak Bu, mau menyelesaikan penilaiannya kan. Baik Bu, artinya siswa Ibu Tosli melalaikan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajarannya ya, sehingga akhirnya menumpuk begitu ya Bu? Benar Bu. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapat dari pembicaraan kita siang hari ini? Saya ingin melaksanakan ini Bu, membantu teman-teman guru saya bagaimana permasalahan ini bisa teratasi untuk berikutnya. Walaupun teman-teman guru sudah memberikan target di setiap tugas yang diberikan, namun siswa nampaknya belum care dengan itu ya. Jadi saya punya ide begini, tetap diberikan target tugas kepada siswa ini mulai dari saat guru memberikan sampai nanti akhir mengumpulkan, misalnya 1 minggu inilah Bu, 1 minggu. Namun dikaitkan dengan bobot penilaian, Oh mantap ya Bu. Lalu dengan cara apa Ibu akan membantu teman-teman guru Ibu? Saya mengaitkan dengan bobot penilaian seperti ini Bu. Maksud saya begini, untuk siswa yang mengumpulkan tugasnya tepat waktu sesuai dengan jadwal yang diberikan, dikasih dan benar tugas yang dikerjakan, dikasih bobot 100. Tapi kalau siswanya terlambat mengumpulkan tugas dari waktu yang sudah ditentukan, minus 5 per hari. Contoh nih, si A ini mengumpulkan tugas sudah terlambat 3 hari dari waktu yang ditetapkan oleh guru. Tentunya nilainya udah minus 15. Kalau poin maksimal 100 tentu dapat lagi 85. Kemudian supaya kita bisa merangsang siswa untuk tetap bertanggung jawab dan aktif di dalam pembelajarannya,
siswa yang menyerahkan tugas lebih awal ketimbang dari target yang ditetapkan, itu di samping nilainya 100 kita kasih bonus. Saya mencobakan bonusnya berkisar antara 5 sampai 10. Untuk apa bonus ini nanti, Bu? Nah, anak ini kan nanti ikut ujian PH, penilaian harian atau sumatif. Ketika dia hanya memperoleh nilai 80, nah kita konversikan bonus ini. Misalnya si A ini hasil ujiannya cuma 80. Sementara nanti di tugasnya ada bonusnya 5. Berarti nilai ujiannya nilai hariannya untuk KD itu menjadi 85. Jadi dengan begini anak merasa terangsang untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Di samping dia mengejar nilai, di sini kita mendidik dia untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya, Ibu. Baik, Ibu Tosli. Lalu bagaimana Bu Tosli akan melaksanakan dalam waktu dekat ini? Pertama saya akan menyampaikan ide ini kepada kepala sekolah saya menyangkut dengan permasalahan yang terjadi di akhir semester ini, bahwa siswa menumpuk tugasnya, sementara untuk ujian itu salah satu syarat, sehingga banyak yang terkendala tidak bisa ikut ujian di hari pertama terkait dengan tugas yang tidak diselesaikan ini. Nah, kalau kepala sekolah nanti mengizinkan saya, maka ketika waktu rapat dinas bersama Dewan Guru, saya akan menyampaikan ide ini kepada teman-teman guru saya supaya permasalahan ini teratasi. Dan kita sebagai guru di akhir tidak kerepotan begitu, Bu. Berarti Ibu akan menyampaikan idenya dalam rapat setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah. Iya, benar, Bu? Benar, Bu. Benar sekali. Baik, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi hari ini? Wah, saya senang sekali, Bu, sebab saya tidak menyangka dengan kita berbicara seperti ini, saya akan melahirkan ide yang sebegitu tadi. Sebenarnya saya tidak memikir sebelumnya. Walaupun sudah ada ini standar ditetapkan tugas seperti ini mengumpulkannya, tetapi ada bobot poin begitu, saya baru mikirnya sebentar ini. Iya. Alhamdulillah, semoga Ibu berhasil ya, Bu. Terima kasih, Bu, mudah-mudahan saya akan mencoba dan mudah-mudahan imbasnya ini kepada teman-teman hasilnya juga positif nanti. Sama-sama, Bu. Akhiri pembicaraan kita kali ini ya, Bu. Saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.